Terima kasih. Kembali. Terima kasih untuk Pak Boris. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya perkenalkan, saya Rosintan Borusitorus. Sekarang namanya udah beda, Opung Marcel Sinurat. Saya punya anak 3, punya cucu 5. Sehat Bapak Ibu? Sehat. Semuanya sehat? Sehat. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Sehat, Ceria. ceria, tetap semangat. Sehat Bapak Ibu? Tentunya dong, kan ada Ceragin. Oke lah, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada staf Center Anissa di sini yang memberikan waktu saya berdiri di sini untuk membagi cerita sebagai motivasi untuk Bapak Ibu. Cerita saya akan saya mulai tahun 2006. Saat itu saya berumur 46 tahun, Bapak Ibu. Sekarang saya udah 63. Saat itu saya masih aktif bekerja. Jam 7 berangkat, nanti jam 3 sampai di rumah. Saya harus ngurus anak, cuci, beres-beresin rumah. Ketika itu teman-teman pada ngajak saya juga. Center Cerajen sudah ada di depan Sari Mutiara kalau saya tidak salah. Tapi karena kebetulan waktu yang tidak dapat terbagi, itulah alasan pertama saya tidak bisa mengikutinya seperti ini setiap hari. Terus saya berpikir juga, kok bisa ya tiap hari ke sana, tiap hari kayaknya buang-buang waktu begitu Bapak Ibu. Jadi dengan berjalannya waktu, tahun 2013, dulu saya punya anak 4. Satu dua perempuan, 3 4 laki-laki. Anak saya yang kedua meninggal dunia berumur 30 tahun. Disitulah penyakit saya mulai ada, itu gula Bapak Ibu. Berarti sekarang udah 9 tahun ya. Karena saya kebetulan medis, saya kerja di Puskesmas Karanganyar. Mungkin ada orang Karanganyar yang kenal sama saya Bapak Ibu. Saya medis, dokter bilang Ibu harus makan obat setiap hari katanya. Tidak boleh berhenti makan obat. Dan dokter mengatakan sampai saat ini katanya, dan bahkan sampai hari ini mungkin ya, diabetes itu belum bisa diobati. Ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu masih respon kan? Masih. Jadi saya berpikir saya harus makan obat tiap hari. Saya turutin. Tetapi sesudah saya makan obat, muncul penyakit-penyakit lain Bapak Ibu. Yang paling saya rasakan 2 tahun belakangan ini, kena saya asam lambung. Saya tidak tahu karena pengaruh obat atau karena pengaruh apa-apa, saya kurang begitu mengerti. Yang terakhir 2 kali saya opname Bapak Ibu. Setiap tahun saya opname, ya penyakitnya karena asam lambung tadi. Terakhir tanggal 24 Desember 2021, saya ingat sekali ya Bapak Ibu ya. Kebetulan waktu itu malam Natal, kalau saya penganut Kristen ya, saya udah siap-siap masak, besoknya Natal. Kebetulan malam Natal itu saya ditunjuk liturgi di gereja, siap-siap. Tiba-tiba Bapak Ibu, saya kepingin ke kamar mandi gitu, maaf kata buang air besar ya. Sampai sana kok jangankan BAB, angin tuh tidak keluar. Sakitnya setengah mati Bapak Ibu. Tapi saya masih tetap masak juga. Bagaimana ini? Nanti bolak-balik saya ke kamar mandi, kepingin BAB, tidak bisa. Aduh, sampai ke sini sakitnya nggak tahan lagi. Jadi saya bilanglah sama Bapak sorenya, sudahlah, saya opname aja, ayo kita ke rumah sakit. Pergilah kami ke rumah sakit Grand Medistra. Natal ini jadi buyar. Saya digantikan liturgi dengan ibu-ibu yang lain. Saya melapor kepada Sintua biar saya digantikan karena saya harus diopname. Begitulah Bapak Ibu, tanggal 31
belum juga tuntas penyakit tadi. Tapi dokter bilang, kebetulan karena saya medis banyak yang saya kena, udah pulang aja dulu Bu. Karena dokter 5 hari tidak datang, libur karena tahun baru katanya. Terus saya bilang, ya sudahlah. Jadi kalau saya nanti kayak kemarin itu gimana lagi? Memang sesudah diinfus, saya makan obat agak lumayan bisa, tapi tetap kayaknya penuh perut ini gitu Bu. Terus dia dibilang gini, ya sudah kalau ada apa-apa datang lagi, nggak apa-apa kok, kami tampung kan. Akhirnya saya balik ke rumah, ya agak lumayan gitu, mungkin karena pengaruh obat atau bagaimana saya kurang tahu. Jadi bulan Mei kalau nggak salah, Bapak selalu lewat. Saya menikah sama Marga Sinurat, sama-sama kami terapi. Dia saraf terjepit juga, itu orangnya itu. Oh, yang ganteng kata si Fenty loh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Dia sering lewat pagi-pagi di sini. Terus dilihatnya katanya banyak duduk orang-orang. Dia tanya, kok di situ banyak orang duduk tiap pagi katanya. Terus kata Ibu, banyak yang berjilbab kata bapaknya. Terus saya bilang, ya mungkin entah wirid. Ah masa tiap pagi wirid? Dia bilang. Oh ya, kamu nggak berhenti nanya, saya bilang. Enggak, segan aku katanya. Jadi bulan 7 Juli, minggu kedua kami melakukan pertanian Sinura. Karena 2 tahun sudah vakum Bapak Ibu gara-gara COVID. Ketemulah sama Ibu Kepling, itulah yang presentasi tadi. Rumahnya di depan, kebetulan dia juga Nyonya Sinura. Jadi ditanya sama Bapak, Inang katanya, kok tiap pagi rame terus di depan klien itu, ada apa? Katanya. Ceritalah Bu Kepling mengenai penyakitnya, mengenai sudah banyak berkurang. Dari situlah kami tahu, langsung besoknya itu minggu kedua, langsung besoknya Bapak langsung ke sini karena dia sudah merasakan saraf terjepit. Jadi ini sebelah kiri kakinya ini tidak bisa duduk lama salah, bahkan nyetir aja. Kalau kami ke tempat anak di Brandan, kalau macet gitu, jak kopling, jak rem atau bagaimana nggak tahu. Ini sudah kebas ini, Bapak dari bawah pinggang sampai ke kaki. Kadang kami berhenti, jalan dia dulu jalan gitu, nanti baru lanjut lagi. Terus dia hari Senin udah datang. Jadi jam berapa saya harus datang? Katanya sama Ibu Kepling. Datanglah aman. Jam 5 pagi kita mendaftar. Bawa ini, bawa selimut. Nah, saya diajak. Nantilah itu. Saya bilang kamu dulu. Akhirnya Bapak ini seminggu rutin tiap pagi datang ke sini. Saya lihat banyak perubahan. Padahal baru seminggu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu untuk Cerage. Jadi akhirnya minggu kedua, minggu berikutnya, hari Senin berikutnya, saya ikut Bapak Ibu. Setelah saya opname itu, setiap bulan saya harus berobat ke Grand Medistra. Dikasih obat 1 bulan. Kalau Ibu mungkin tahu ya, Sucralfate sirup, omeprazol, tablet, domperidon, itulah obat saya. Harus dimakan, ada yang 3 kali 1 hari, ada yang 2 kali 1 hari. Saya makanlah itu. Nanti tiba saatnya habis obat, ke sana lagi. Begitulah selalu. Lama-kelamaan ginjal saya ini kok, maaf kata saya kok sering buang air kecil itu kayak berbuih gitu loh Bu. Kata dokter, mungkin udah kena ke ginjal. Jadi gimana? Jadi akhirnya saya ke sini ya Bapak Ibu ya. 1 bulan saya ke sini karena dibilang Pak Boris, obatnya dimakan terus Bu, jangan diberhentikan. Nanti kalau sudah ada perubahan, saya makan obatnya terus. 2 minggu sesudah habis obat saya ini, nggak pergi lagi saya ke rumah sakit. Saya stop obat lambung karena saya sudah merasa enak. Kebetulan kami terapi dasar di tempat Bu Kepling, di tempat adik itu. Terus langsung di sini dapat mode. Saya dapat mode 3 mengenai pencernaan. Jadi saya sudah merasa enak, nggak pernah lagi gembung, buang angin lancar Bapak Ibu ya. Ya saya stop obatnya. Tapi kalau gula saya masuk ke center ini 315 gula saya tetap makan obat, dan 2 bulan kemudian, sesudah 2 bulan di bawah 200. Sekarang
Karena saya punya alat di rumah 155 lah terakhir saya cek kok. Tetapi karena di otak saya ini sudah terpatri Bapak Ibu bahwa gula itu katanya tidak bisa disembuhkan sampai saat ini, ya saya tetap makan obat, saya takut. Cuman dosisnya saya rendahkan. Dulu saya makan, kalau Ibu tahu glimi pirit 3 mili, sekarang saya makan yang 2 mili. Saya masih takut, trauma saya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, biar jangan ada yang ngantuk ya. Jadi kemudian karena dokter saya selalu bilang, dan menurut pengetahuan saya juga, katanya gula dinetralkan dengan insulin di dalam tubuh kita. Insulin itu dihasilkan dari pankreas, organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi insulin itulah yang merubah makanan yang kita makan menjadi lemak, menjadi daging. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau itu tidak ada, itulah makanya gula tertimbun di dalam tubuh kita. Makanya kalau kita perhatikan, orang yang penyakit gula itu kan jarang gemuk. Walaupun dia tadinya sebesar ini, nanti lama-lama menciut. Seperti saya, dulu timbangan saya ini hampir 70 Bapak Ibu. Sekarang 60. Tapi sesudah saya terapi di sini, saya selalu timbang, sering timbang, sudah naik 2 kilo. Tepuk tangan dong. Jadi itulah yang saya alami. Saya takut ya, karena saya mengerti. Jadi saya teruskan makan obat. Mungkin nanti satu saat setelah gula saya normal, bisa-bisa nanti saya berhenti. Karena kata Pak Boris, ceragam ini menyembuhkan akar tubuh manusia. Akar tubuh manusia ini ada di tulang belakang. Jadi kalau kita memakai Master Fitri, Bapak Ibu, selain menyembuhkan penyakit yang sudah ada, dia akan merawat yang sudah rusak itu, organ-organ tubuh kita yang sudah. Jadi saya percaya, ya juga saya pikir ya, karena pankreas ini adalah salah satu organ tubuh. Katanya kalau pankreas ini sudah sembuh, dia akan menghasilkan kembali insulin dan bisa menetralisir gula darah kita di dalam darah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Karena saya begini, pemikiran saya seperti ini, seperti ibarat pohon ya, seperti ada, karena ada, saya perhatikan jagung, dia begitu subur, udah berbuah, udah berbunga ya, tapi kena banjir aja dia akan menguning, ya kan Bapak Ibu ya, betul nggak? Betul. Saya perhatikan udah menguning, udah berbuah sampai dia layu mati. Berarti akarnya yang rusak dengan dibantai banjir tadi kan. Tapi saya perhatikan pohon gitu ya. Pohon inilah, apalagi yang di pinggir jalan ini, sering dipangkas. Tetapi karena akarnya tidak diganggu, dia tetap bertunas kembali, bahkan lebih cantik lagi, seperti semula. Jadi saya berpikir, iya juga, betul juga. Saya pikir gitu ya. Berarti ini bisa menyembuhkan penyakit saya. Saya percaya menyembuhkan penyakit saya. Karena memang sangat sedih Bapak Ibu, kita sudah tua, kita penyakitan. Memang katanya harus dirawat dari awal. Bagaimana merawat? Kadang-kadang waktu kita nggak ada. Dan mungkin sekarang saya sadari Bapak Ibu, mungkin kalau saya bagi waktu saya entah sore, entah kapan bisa. Tapi saat itu karena saya masih sehat, masih bisa lari ke sana, belum ada penyakit. Jadi saya tidak begitu memperdulikan. Bahkan saya pikir, orang ini kok buang-buang waktu ke sana tiap hari. Saya bilang, tapi sekarang kata-kata itu kena sama saya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kena? Karena sekarang tetangga-tetangga kami itu tanya, dari mana kalian Pak Sinurat? Tiap pagi jam 5 udah berangkat pakai celana putih. Apa ibu itu kerja lagi? Antar ibu itu kerja katanya. Jadi dijelaskan Pak Sinurat lah, kami begini. Tapi karena tetangga kami kebanyakan PNS Bapak Ibu ya, ada yang kerja di Serge, waktunya nggak ada. Dan mungkin seperti alasan saya masih sehat, masih enteng ke sana, enteng kemari. Jadi saya pikir, aduh, kata-kata saya
Yang dulu saya katakan kok ini orang kerja kurang kerjaan, kena sama saya. Ya ampun ya Tuhan, begitulah dalam hati saya. Karena kesehatan bagi kita sangat penting. Dan kesehatan itu Bapak Ibu datang dari kita sendiri. Kita ada niat, ada semangat, tentunya ya banyak berdoa. Saya selalu katakan sama Tuhan, Tuhan, kalau memang saya tidak bisa sehat lagi seperti dulu, ya lebih bagus aku mati aja lah Tuhan. Karena anakku jauh-jauh Ibu, di Magelang satu, di Jakarta satu. Jadi kami tinggal berdua sama Pak Sinora. Ada memang di Berandang, tapi dia ya paling kami ke sana. Dia datang paling 2 hari, 3 hari. Nggak mungkin dia meninggalkan pekerjaannya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir sama Tuhan gini ya, saya masih ingin hidup Tuhan, masih ingin sehat panjang umur. Saya masih ingin melihat anak saya tambah sukses ke depan dan melihat cucu saya tumbuh berkembang. Tapi kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak saya. Itulah doa saya. Begitu juga di sini. Terima kasih Senter Anissa telah menyembuhkan separuh dari penyakit kami Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Senter Anissa. Semoga kita ke depan semakin sehat ya. Pertama sekali saya bilang semangat, jangan bolong-bolong. Saya sebenarnya udah mau pergi melihat anak, tapi karena terapi setiap pagi, saya bilang tunda dulu. Sebulan lagi mungkin mama sudah lebih sehat, saya akan datang. Begitulah, karena saya sudah pensiun Bapak Ibu. Disitulah waktu saya bermain dengan cucu. Selama ini ya paling cutinya 2 minggu, paling hebat 3 minggu lah, molor seminggu. Belum lagi kenal sama cucu, belum lagi dekat, kita sudah pulang. Tetapi saya berencana nanti akan lama di sana, lebih mengenal cucu, karena itulah harapan kita sebagai opung-opung. Jadi terima kasih untuk semuanya. Semoga Senter Anissa semakin sukses ke depan. Amin. Dan bisa lebih lama lagi di sini. Amin. Karena terus terang untuk membeli masker Fitri ya belum ada duit. Mudah-mudahan semakin banyak rezeki bisa mengambil satu. Kalau matras Ibu kami sudah beli. Jadi di rumah kami terapi matras, di sini terapi masker Fitri minta mode. Jadi penyakit ini lebih cepat. Dan seperti yang dibilang Bu Kepling tadi, saya pun dibilang kok tambah segar mukanya ya, kok tambah sehat katanya gitu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Terima untuk kasih Pak Boni. kembali. Jadi sebelum saya tutup, karena saya sangat berkesan dengan visi Serajem. Kayaknya visinya itu betul-betul memang mengena sesuai dengan apa yang saya lihat kenyataannya. Sama-sama kita ucapkan ya Bu, diikutin ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Misi Serajem. Misi Serajem. Serajem berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup seluruh tamu di dunia yang menginginkan hidup sehat dan bahagia, dengan menyediakan produk dan pelayanan terbaik, serta mendapat nilai keyakinan dan kepercayaan dari tamu yang telah mencoba. Tepuk tangan Bapak Ibu.